Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama. Dalam sukacita kami kembali melayani saudara-saudara dalam Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020 bersama Sinode Gereja Bethel Indonesia. Saat ini kami berada di GBI Bethel Bandung. Kami mau melayani saudara. Ikuti dan saksikanlah. Saudara sekalian, kita baru saja mendengarkan lagu pujian Bapa Kau Setia yang dinyanyikan oleh tim Bethel Worship dari gereja yang saya gembalakan, dan biarlah lagu itu menjadi berkat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, urapi hamba-Mu dan kami semua sehingga firman yang ditaburkan ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom para pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia yang saya kasih dalam Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Menang Atas Masalah. Yakobus pasal pertama ayat 2-4 saya bacakan demikian.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita tahu pandemi COVID-19 telah merebak ke seluruh dunia, menimbulkan krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan hal-hal yang lain. Tetapi di tengah masalah yang sedang kita alami, kita harus percaya bahwa sikap hati yang ada di dalam itu lebih penting daripada kondisi yang kita hadapi di luar. Alkitab menjanjikan kebahagiaan bahkan di tengah pencobaan, ketika kita memiliki sikap hati yang tepat. Kalau saudara hari ini sedang mengalami masalah dan pergumulan, apapun bentuknya, bagaimana kita bisa menang? Ada 3 kunci yang saya lihat dari pembacaan Alkitab. Yang pertama, kita harus punya sikap yang optimis. Ayat 2 tadi berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku, tidak ada kehidupan yang tanpa masalah. Dunia ini bukanlah taman untuk bermain, tetapi sebuah medan untuk berjuang. Orang Kristen yang mengharapkan kehidupan yang gampang, yang mudah, akan menjadi kecewa, karena Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang tanpa masalah. Tetapi percayakah saudara bahwa sikap kita terhadap persoalan itu jauh lebih penting daripada besarnya persoalan itu sendiri. Kalau kita memiliki cara pandang yang tepat terhadap masalah, maka kita akan berkemenangan. Tapi kalau cara pandang kita keliru tentang masalah itu, kita akan mengalami kekalahan. Ada 12 orang pengintai yang pernah melihat kondisi tanah Kanaan. 10 pesimis dan negatif, mereka berkata, musuhnya besar-besar, mereka pasti akan menelan kita sampai habis. Hanya 2 orang yang optimis, Yosua dan Kaleb, yang berkata memang musuhnya besar, tapi Tuhan kita lebih besar dari masalah itu. Saudara sekalian, orang yang optimis berbeda dengan orang yang pesimis. Orang yang pesimis adalah orang yang selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Sedangkan orang yang optimis adalah orang yang selalu bisa melihat kesempatan di tengah kesempitan. Orang percaya adalah orang yang melihat bahwa kesempitan manusia adalah kesempatan Allah untuk menyatakan kuasanya. Ada 2 orang sahabat yang berjalan menuju gereja. Dan ketika mereka sedang dalam perjalanan, salah satu berkata begini, lihat ada pelangi merah, kuning, hijau di langit yang biru. Temannya bilang, saya juga lihat, tapi kamu tahu kan pelangi muncul setelah ada hujan. Nah, gara-gara hujan becek semua. Tuh lihat ujung sepatu kita yang kotor. Satu lihat pelangi yang indah, satu lihat lumpur yang mengotori sepatunya. Ini adalah soal cara pandang yang berbeda. Mereka jalan lagi. Temannya bilang, lihat ada bunga mawar merah merekah. Temannya bilang, aku juga lihat, tapi kamu tahu kan bahwa bunga mawar itu banyak durinya. Hati-hati loh. Satu lihat mawar, satu lihat duri. Ketika mereka sampai di gereja mendengar pendeta berkhotbah, Yesus membuat mujizat, dia bisa jalan di atas air. Waktu mereka pulang, temannya bilang, hebat ya, Yesus bisa mengatasi alam semesta. Tapi temannya bilang, ya aku juga dengar Yesus jalan di atas air. Tapi kamu tahu nggak kenapa Yesus jalan di atas air? Karena dia nggak bisa berenang. Coba kalau dia bisa berenang, dia nggak akan jalan di atas air. Saudara sekalian, orang yang pesimis selalu melihat dari sisi yang negatif, yang buruk. Tapi di tengah kesulitan ini, kalau engkau memandang ada Tuhan yang selalu menyertai kita, maka sikap yang optimis itu akan memberikan kemenangan bagi kita. Yang kedua, supaya kita menang atas masalah, kita harus memiliki pikiran yang mengerti. Ayat 3 dan 4 tadi menunjukkan kepada kita bahwa iman yang sejati itu ternyata harus diuji. Ujian beda dengan pencobaan. Pencobaan itu berasal dari setan, tujuannya destruktif, ingin menghancurkan kehidupan kita. Sedangkan ujian diizinkan Tuhan, tujuannya positif untuk membangun kita. Seorang anak gak akan pernah naik kelas kalau dia tidak lulus ujian. Dan kalaupun dia sedang diuji, guru pasti sudah mempersiapkan sehingga anak itu bisa menjawab semua soal.
Nah, kalau hari-hari ini saudara merasa hidupmu sedang diuji, dan engkau merasa bahwa Tuhan berdiam diri, ingat rumusnya. Guru selalu berdiam diri ketika ujian sedang berlangsung. Tapi guru diam bukan karena dia jahat. Guru diam di tengah ujian yang sedang Anda hadapi karena dia percaya engkau bisa mengatasinya. Karena dia telah memperlengkapi kita dengan pemahaman supaya kita bisa muncul lebih daripada orang yang menang. Saudara, iman kita sedang ditempa oleh Tuhan dan kita harus mengerti kesulitan adalah proses untuk mendewasakan dan menyempurnakan kita, membuat kita lebih bernilai. Kalau di sini ada sekeping baja yang harganya katakan hanya 100.000 rupiah, kalau itu dijadikan sebagai tapal kuda, maka dia bisa dijual dengan harga 500.000 rupiah. Tapi kalau itu dibuat menjadi pisau lipat eksklusif, harganya bisa 1 juta rupiah. Tapi kalau baja tadi diproses lebih lama, lebih sulit, lebih rumit, dan menjadi per arloji yang mereknya adalah Rolex, harganya bisa puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang diproses oleh Tuhan, bertekunlah. No cross, no crown, no pain, no gain. Lihat atlet juara dunia, dia harus sungguh-sungguh berlatih. Nggak jalan-jalan ke sana sini, nggak tidur-tiduran. Tapi itulah yang akhirnya akan membuat dia menjadi seorang juara. Saudara sekalian, begitu juga pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia telah rela mengorbankan nyawanya dan segalanya. Dan akhirnya Indonesia merdeka. Jadi kesulitan kita harus pahami, mengerti sebagai proses pembentukan. Supaya kita makin matang, makin dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita belum paham, Yakobus 1 ayat 5 tadi berkata, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita harus minta hikmat ilahi sehingga kita sadar bahwa kesulitan ini adalah proses untuk membentuk kita lebih daripada pemenang. Dan poin yang terakhir, bagaimana kita bisa menang atas masalah kalau kita punya hati yang percaya. Ayat 6-8 dari Yakobus 1 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. 3 langkah untuk mengatasi masalah sehingga kita berkemenangan. Pertama, sikap yang optimis. Yang kedua, pikiran yang mengerti. Dan yang ketiga, hati yang percaya. Di tengah kesulitan yang berat, tetaplah punya hati yang beriman. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percaya bahwa Dia selalu memelihara kita. Percaya dan jangan khawatir. Orang yang bimbang seperti Petrus yang ketika jalan di atas air lalu melihat ke kiri dan ke kanan menjadi ragu-ragu sehingga dia tenggelam. Tetapi kalau kita memandang kepada Yesus di tengah pergumulan kita, selalu ada kemenangan. Bimbang atau khawatir berasal dari kata Yunani merimnao yang artinya ditarik kedua arah yang berlawanan. Sehingga akibatnya kita dicekik di tengah-tengah. Itulah kondisi orang yang selalu khawatir. Aduh khawatir jangan-jangan kena COVID. Aduh khawatir jangan-jangan kita bangkrut. Aduh khawatir. Apakah dengan kekhawatiran kita bisa memperpanjang kehidupan kita? Sama sekali tidak bisa. Malah memperburuk. Orang yang khawatir imun tubuhnya makin lemah. Tapi yakinlah Tuhan beserta. Bahkan di dalam lembah bayang maut sekalipun, gada dan tongkat Tuhan selalu ada untuk memberikan kemenangan bagi kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Pencobaan yang kita alami itu biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Dan Allah akan memberikan jalan keluar supaya kita bisa mengatasinya. Kesulitan diizinkan Tuhan untuk mendewasakan kita, supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia, kemenangan Tuhan akan berikan. Tuhan Yesus memberkati kita
sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami dapat menerima firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa siapapun di antara pemirsa yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan berikan kami kemenangan. Kalau kami punya sikap yang optimis, pikiran yang mengerti, dan hati yang percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biar Pancasila tetap menjadi dasar negara. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa kami. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap ada sampai selamanya. Bahkan Undang-Undang Dasar 45 itu yang menjadi panutan, patokan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak, kami berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo, berikan hikmat kepada hamba-Mu ini untuk mengatasi semua pergumulan yang ada. Memberikan hikmat juga kepada Wakil Presiden, memberkati juga para menteri, para anggota kabinet, memberkati khususnya juga Menteri Agama kami. Biarlah hikmat Tuhan mengalir, khususnya Bapak Dirjen Bimas Kristen, Profesor Dr. Thomas Pentori yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus. Biarlah berkat rohani dan jasmani Tuhan limpahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Memberkati TNI, Polri, anggota DPR, DPRD, para gubernur, wali kota, camat, lurah, sampai yang ke daerah-daerah. Dan biarlah masalah bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus menjadi terang dan garam dunia dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan sekarang kami mengangkat hati kami. Kami mau menerima dengan iman kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam sehati, Tuhan memberkati. Susah, waktuku sendirian.
Kementerian Agama hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020 telah selesai kita laksanakan. Atas nama tim Mimbar Kristen mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia, serta puji-pujian Bethel Worship dan rekan-rekan kami dari Bimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Semoga pelayanan pada hari Minggu ini menjadi kekuatan dan berkat bagi saudara. Tak henti-hentinya kami mengingatkan untuk seluruh pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan umat Kristen dimanapun saudara berada. Dan saat ini kami berada di Gereja GBI Bethel Bandung yang menyiapkan pelayanan ibadah mereka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker bagi jemaat yang hadir dalam ibadah, serta menempatkan tempat duduk berjarak 1 meter antar jemaat, dan juga menyiapkan tempat cuci tangan ataupun hand sanitizer. Pemirsa, nantikan Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi hari Minggu tanggal 13 September tahun 2020. Kunjungan saudara-saudara bagi website kami, YouTube kami, Instagram kami menjadi pendukung bagi semangat kami melayani saudara dalam kehidupan saat ini dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.